mengundang Allah Roh Kudus Tuhan di tempat ini, sehingga ibadah yang kita kerjakan bukan seperti ibadah pada umumnya, tetapi kita percaya bahwa kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita akan membuat ini ibadah boleh menjadi satu ibadah yang berkenan di hati Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini, hari yang indah. Engkau sudah bawa kami, kumpulkan kami umat-Mu di rumah Tuhan, dan kami ingin mempersiapkan hidup kami untuk memuji menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon kehadiran Tuhan melalui Allah Roh Kudus untuk memimpin jalan ibadah, agar setiap umat-Mu boleh merasakan bahwa ibadah yang mereka lakukan bukan seperti rutinitas setiap minggu, tetapi ada sesuatu yang luar biasa, sehingga kami boleh benar-benar dirangsang untuk terus mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan, karena ada sesuatu yang Tuhan siapkan bagi umat-Mu di tempat ini. Hamba berdoa bagi para pelayan Tuhan, mulai dari worship leader, backup singer, pemain musik, kolektan, pelayan meja, usher, bahkan mixer Tuhan. Semua yang ambil bagian, guru-guru sekolah minggu, tidak ada yang tertinggal. Ketika mereka semua menyerahkan hidup mereka untuk melayani Tuhan, Tuhan, kami minta urapan atas hidup mereka, agar mereka semua yakin bahwa ternyata hidup mereka berguna untuk pemulihan nama Tuhan, sehingga mereka dengan sepenuh hati, dengan segala kerendahan hati, mereka mau melakukan, melayani Engkau Raja di atas segala raja, karena ada upah yang menanti bagi setiap umat Tuhan yang mau sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Begitu juga hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan isi hati-Mu, urapi kami Tuhan, supaya hamba-Mu boleh menyampaikan apa yang Kau sudah persiapkan. Dan hamba-Mu begitu yakin umat-Mu tidak akan pulang dengan tangan kosong, tapi mereka akan menerima kebenaran yang Tuhan sampaikan, sehingga kebenaran yang umat-Mu terima boleh menjadi satu kebenaran yang memerdekakan hidup mereka. Guru-guru sekolah minggu, Tuhan berikan hikmat, pengertian, akal budi untuk membimbing anak-anak dari sejak kecil untuk mengenal Tuhan, takut akan Tuhan, hingga anak-anak ini bertumbuh menjadi orang-orang dewasa yang bisa memuliakan nama-Mu Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga benar-benar nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami akan memulai ibadah ini, dan kami tentunya bersatu hati untuk mengusir segala roh-roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan yang masih bercokol dalam ruangan ini. Biarlah Allah Roh Kudus boleh menyucikan, membersihkan ruangan ini dari segala sesuatu yang jahat, supaya kebenaran firman-Mu yang Kau taburkan benar-benar boleh tertanam dalam hati umat-Mu Tuhan, dan mereka semua boleh bersukacita dan berkata Tuhan itu baik. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami persilahkan Engkau memimpin jalannya ibadah ini. Hanya di dalam satu nama yang kami kenal, yaitu nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang tidak pernah berubah untuk sekarang sampai selama-lamanya. Dan semua kita yang akan dilawat diberkati Tuhan pada pagi hari ini, mari sama-sama katakan amin, amin, amin. Amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Welcome home. Selamat datang di rumah Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Ada sukacita pagi hari ini, lambaikan tangan saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, kuasa Tuhan sangat besar. Amin. Amin. Setiap kita yang datang pagi hari ini dengan setiap persoalan, tidak ada persoalan yang lebih besar daripada kuasa Tuhan. Amin. Tuhan itu luar biasa. Amin. Tuhan itu dahsyat. Katakan Tuhan itu dahsyat. Amin. Tuhan itu dahsyat. Kuasa itu lebih besar. Amin. Mari kita berdoa kepada saudara pagi hari ini. Saya mau ajak ketanggalan setiap pikiran kita, setiap persoalan hidup kita. Kita mau puji Tuhan, kita mau menyembah Dia. Tuhan, kuasa-Mu lebih besar. Mari katakan kuasa-Mu lebih besar Tuhan. Kuasa-Mu lebih besar. Haleluya. Oh, kami semua
hanya Dia yang terbesar. Amin. Allah akan yang besar seperti Allah kita. Amin. Sudah siap memuji Tuhan? Amin. Siap menahan buat Tuhan? Haleluya. Kayaknya kita merayakan Tuhan yang besar. Amin. Haleluya. Tuhan yang besar, kita harus rayakan dengan semangat. Amin, saudara. Amin. Sudah mau menarik buat Tuhan lebih semangat lagi. Amin. Tepuk tangan lebih semangat lagi. Amin. Menari lebih semangat lagi. Amin. Haleluya. Come on.
Ilahi. Kami terima firman-Nya pada hari ini. Kuasanya. Kalau Roh Kudus terus melawat umat-Nya pada hari ini. Kau yang membuka hidup kami Tuhan, Kau yang melawat hidup kami Tuhan.
mencari bukti akan kebesaran-Mu Tuhan. Pulihkan setiap hidup kami Tuhan pagi hari Tuhan dengan roh-Mu Tuhan, dengan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami pulang Tuhan tidak sama seperti kami waktu kami datang Tuhan. Pada firman-Mu yang berkuasa yang akan mengubahkan setiap kami Tuhan pagi hari ini Tuhan. Biarlah hati kami Tuhan boleh terbuka Tuhan pagi hari ini Tuhan. Firman-Mu bicara Tuhan. Sama seperti seorang bapa Tuhan pada anak-anaknya Tuhan. Berbicara setiap hari kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih berpagi hari ini Tuhan. Haleluya. Mari setiap kita yang siap untuk menerima Tuhan, mari kita sama-sama katakan. Amin. 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 Haleluya Tuhan. Kita siap untuk menerima Tuhan. Amin. Kita akan baca di dalam Mazmur 54 ayat 8. Oke, kita mau belajar bagaimana sikap hati kita yang berkenan di hadapan Tuhan dalam waktu kita memberikan persembahan. Adapun atau seberapa kemampuan yang kita berikan kepada Tuhan, sebetulnya itu adalah milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Amin, saudara-saudara. Yang Tuhan inginkan adalah sikap hati kita. Itu yang Tuhan lihat, yang Tuhan perhitungkan. Kita belajar membedakan cara memberi dan mempersembahkan. Kalau maksudnya perbedaan memberi dan mempersembahkan. Memberi itu berarti kita, ya terserah kita lah. Mau yang bagus, mau yang jelek, semua itu tergantung pada kita. Itu memberi. Tapi kalau mempersembahkan, persembahan berarti itu kita sungguh-sungguh sudah menyiapkan secara khusus bagi pribadi kita yang kita hormati dan kita junjung tinggi. Tidak mungkin kita akan memberikan yang asal-asalan. Pasti kita akan memberikan yang terbaik, yang apa yang kita punyai. Kepada siapa kita harus memberi persembahan? Kepada Tuhan. Kepada Tuhan kita memberikan persembahan sebagai tanda kita mengakui bahwa kebaikannya, pengorbanannya Tuhan, kedaulatannya dalam hidup kita, kesetiaannya, bahkan anugerahnya, pertolongannya atas hidup kita. Yang kita sembah Dia sebagai Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Kepada orang miskin kita bisa memberi sumbangan agar mereka bisa merasakan kasih Allah melalui uluran tangan kita. Seperti yang kita adakan persembahan diakonia yang kita sudah berikan juga kepada partner kita di Indonesia sekitar 9.000, dan siapapun tergerak untuk menolong orang-orang miskin yang memerlukan bantuan, silahkan juga memberikannya dengan nanti diisi di envelope itu dengan tulisan diakonia, itu untuk orang-orang yang memerlukan bantuan dari kita. Kepada orang tua kita memberi dengan rasa penghormatan kita, karena kita tahu bahwa orang tua kita, ibu kita itu yang melahirkan kita, ayah yang bekerja dengan usaha sekuat tenaga mereka untuk membesarkan kita sampai saat ini kita ada. Itu kan orang tua kita juga. Pagi hari ini marilah kita bersyukur dan berterima kasih kalau kita masih dapat memberikan persembahan kepada Tuhan. Tuhan kita baik, terkenal baik. Amin, saudara-saudara. Di ayat Mazmur 58 ayat 4 berkata, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, korban kepada Tuhan. Bersyukur sebab nama Tuhan itu baik, namamu baik ya Tuhan. Amin, saudara-saudara. Mari kita angkat persembahan kita kepada Tuhan, ucapan syukur kita, dan kita akan doakan.
Inilah Tuhan persembahan kami, Tuhan. Ucapan syukur kami kepadamu, Tuhan. Kami berterima kasih. Kami bersyukur kepadamu, Tuhan. Kalau pagi hari ini kami masih bisa memberikan kepada Engkau, Tuhan. Karena Engkau begitu baik. Engkau begitu baik terhadap hidup kami, Tuhan. Apapun yang kami terima, apapun yang kami punyai, itu semua dari Engkau. Terima kasih, Tuhan. Kami akan mengembalikan apa yang menjadi milik-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau berkati tangan-tangan yang sudah memberikan kepada Engkau, Tuhan. Jamah hati mereka. Engkau berkati keluarga mereka, Tuhan. Engkau berkati, Tuhan, keluarga mereka, anak-anak, mantu dan cucu mereka, Tuhan. Engkau berkati juga, Tuhan, pekerjaan mereka. Berkati sanak saudara mereka, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap memberikan kepada Engkau ucapan syukur kami. Terima kasih. Dan semua yang percaya dapat katakan amin. Sementara persembahan dijalankan, ada pengumuman seperti biasanya dari hari Senin sampai Jumat ada doa pagi melalui Zoom, bisa hubungi Bapak Gembala. Juga ada FA hari Selasa dan hari Jumat. Siapa yang bisa, mungkin nggak bisa hari Jumat, bisa hari Selasa, silakan datang jam 8 di gereja sini. Bisa hubungi Ibu Tirsa, juga bisa hubungi Pak Dodi, Pak Ervan, siapa yang mau ikut ibadah FA. Juga hari Sabtu ada latihan musik di sini, disambung juga dengan doa pagi di sini. Di tempat ini jam 10 di sini, dan seperti biasa kembali seperti biasa juga hari Minggu ada kebaktian di tempat ini jam 9. Kita sama-sama kembali dalam ibadah raya ini. Pagi hari ini kita mau welcome kepada Ibu Heni yang datang pada hari ini. Selamat datang Ibu Heni. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin itu saja pengumuman untuk hari ini. Saya serahkan kepada Bapak Gembala yang akan membawakan firman-Nya. Mari saudara kita menundukkan kepala, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu bersama umat-Mu merendahkan diri, dan kami memohon hikmat pengertian daripadamu agar ketika Engkau berbicara, ketika Engkau memakai mulut tidak hamba menyampaikan isi hati-Mu, umat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan boleh menangkap, mengerti dan melakukannya, sehingga janji-Mu Tuhan benar-benar boleh nyata dalam hidup mereka semua. Oleh sebab itu hamba mohon Allah Roh Kudus tolong kami, berikan kepada kami kemampuan Tuhan untuk bisa menangkap dan melakukan, karena kami percaya firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Ketika kami melihat dunia ini semakin hari semakin jahat, semakin sukar, semakin gelap, tetapi kami percaya kami tidak berjalan seorang diri, tapi ada Roh Tuhan, Roh Kudus yang menolong kami untuk terus berjalan, sehingga kami boleh mencapai garis akhir, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu, berbicaralah kepada kami, karena kami mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan semua kita yang akan diberkati oleh Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya kita bisa memuliakan Tuhan. Ya, ada banyak mungkin di antara kita yang berkata ya cara memuliakan Tuhan dengan memuji, menyembah Tuhan, ya melayani Tuhan, bersaksi dan lain sebagainya. Saya tidak bilang salah, tetapi ada rahasia yang Tuhan ingin sampaikan supaya kita semua di dalam mengikuti Tuhan mengerti. Ya, memang tidak semua orang suka, tetapi ketika kita masuk di dalam pengertian akan kebenaran firman bagaimana caranya untuk bisa memuliakan Tuhan, maka kita akan punya satu gairah. Ada roh yang hidup di dalam hidup kita, yang terus mengajak, mendorong kita, memberikan satu semangat yang menyala-nyala untuk
bisa memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, saya akan ajak saudara untuk membuka dulu kebenaran, karena ini dasar-dasar ya bagaimana caranya untuk memuliakan Tuhan. Ada orang yang berkata bahwa ketika dia diberkati Tuhan, maka berkat itu bisa menjadi satu kemuliaan bagi Tuhan. Saya tidak bilang salah benar, tapi ada banyak juga melalui berkat Tuhan, banyak anak-anak Tuhan juga yang tersandung. Ya. Itulah sebabnya pada pagi hari ini saya percaya Tuhan akan memberikan landasan yang benar, supaya ketika saudara bisa mengalami dan bisa melakukan, saya percaya saudara akan dirangsang terus oleh kebenaran firman melalui Allah Roh Kudus untuk melakukan apa yang tidak biasa dilakukan. Karena saya percaya saudaraku, tidak banyak anak-anak Tuhan yang suka ya dengan caranya Tuhan untuk bisa mempermuliakan namanya. Kita buka Filipi pasal 3 ayat 10 dan 11. Ada beberapa hal yang menjadi dasar ya. Kalau bangunan dibangun itu harus ada fondasi. Ini merupakan fondasi yang kita harus miliki supaya di dalam kita mau melakukan sesuatu untuk memuliakan nama Tuhan. Dasar inilah yang membuat kita bisa kokoh. Filipi 3 ayat 10 dan 11. Saya akan bacakan. Yang ku kehendaki, ini Paulus ketika dia bisa merenungkan dulu hidupnya bertentangan dengan Tuhan. Dia selalu ingin mengejar jalan anak-anak Tuhan, menangkap, menyiksa, menganiaya, bahkan membunuh, dan bangga sekali. Tapi puji Tuhan, ketika dia ditangkap Tuhan bisa berubah 180 derajat ya, dan dia rela untuk mati buat Tuhan. Jadi firman Tuhan berkata dalam Filipi 3 ayat 10-11, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Minggu yang lalu kita sudah bisa menangkap bahwa untuk bisa menyenangkan Tuhan, kita tidak dipanggil hanya untuk percaya, tetapi kita dipanggil untuk masuk dalam penderitaan. Ternyata penderitaan itu nggak enak, tapi di balik penderitaan ada kebahagiaan. Ya, Tuhan sudah berikan itu. Di dalam penderitaan ada penghiburan, ada kekuatan. Disitulah ketika kita memperoleh ini rahasia, kita dirangsang untuk melakukan bagaimana caranya untuk bisa menyenangkan Tuhan. Dan hari ini Tuhan mau ajar kita bagaimana caranya untuk bisa memuliakan Tuhan. Ada 5 hal yang tadi kita baca di dalam 2 ayat ini, ayat 10 dan 11. Pertama, kita perlu mengenal Tuhan. Saya percaya saudara semua yang dulu di tempat ini sudah percaya kepada Tuhan. Ya, bahkan sudah ambil bagian dalam baptisan air. Ada yang belum dibaptis, angkat tangan. Saya percaya semua saudara sudah mengalami ya, baptisan air itu berarti mematikan kehidupan yang lama supaya kita bisa bangkit dari kematian untuk memperoleh hidup yang baru. Nah, yang pertama perlu kita tangkap bahwa untuk bisa memuliakan Tuhan, kita perlu mengenal dulu. Saya percaya kalau saudara di dalam menjalin komunikasi atau persahabatan pertemanan, saudara tidak mungkin bisa mengetahui seseorang teman kalau saudara tidak kenal. Ya, kalau cuma ketemu begitu hai, shalom dan lain sebagainya, kita tidak akan tahu. Ya mungkin secara pandangan kita orangnya oke, ya toh pribadinya, tingkah lakunya dan lain sebagainya, tapi tidak sampai ke dalam hati. Tetapi ini kebenaran yang Tuhan ingin supaya saudara bisa tangkap semua. Untuk bisa memuliakan Tuhan, pertama kita harus bisa mengenal Dia dulu. Ya, itulah Paulus mengajar jemaat Filipi untuk mengenal Dia. Yang pertama mengenal Dia, yang kedua bisa benar-benar memperoleh yang namanya kekuasa kebangkitannya, dan yang ketiga persekutuan dalam penderitaannya. Ya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia. Jadi yang keempat serupa.
Bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan dan orang akan melihat bahwa Tuhan hidup dalam hidup kita kalau kita tidak serupa. Kata serupa, tingkah laku, ucapan, gaya, dan lain sebagainya itu orang bisa menangkap. Ya, ketika murid-murid Tuhan, ketika Tuhan Yesus ditangkap dan orang-orang ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi mulai menangkap murid-murid Yesus, dia juga berkata kepada Simon Petrus, dia juga muridnya. Karena apa? Gaya bicaranya, ya dia sering bersama-sama dengan Tuhan, ngomongnya, apanya semua. Ya, walaupun akhirnya Petrus menyangkal karena tidak ada sang penolong dalam hidupnya. Jadi ada 5 hal, ya, supaya akhirnya yang kelima beroleh kebangkitan dari antara orang mati. 5 hal inilah yang menjadi landasan kita bisa memuliakan Tuhan. Ya. Jadi jangan sampai kita tidak tahu memuliakan Tuhan itu jangan pakai cara kita. Tetapi kebenaran firman jelas mengatakan pertama saudara harus bisa mengenal Dia. Saudara harus bisa memiliki kuasa kebangkitannya. Persekutuan dalam penderitaannya. Karena kita dipanggil tidak hanya untuk percaya tapi ikut menderita. Dan ternyata di dalam penderitaan ada banyak rahasia yang kita akan terima, ya. Dan yang keempat, menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Dan yang kelima, pada akhirnya kita memperoleh kebangkitan dari antara orang mati. Ketika saya renungkan ini firman, saudara, ya, setiap hari saya merenungkan. Kalau malam sudah datang kita mau istirahat, saya selalu berpikir kira-kira besok pagi saya bangun atau enggak ya. Saudara pernah mikirin nggak? Saya bukan mau menakut-nakutin ya. Tapi kalau saudara bisa merenungkan hal itu, saya percaya setiap saudara bisa bangun pagi, maka kebenaran mulai hidup. Apa yang Tuhan bilang? Mengucap syukurlah di dalam segala perkara. Bisa bangun aja, kita tidak langsung sibuk, tapi duduk dan kita bilang Tuhan terima kasih. Engkau sudah memberikan kami istirahat dan kami bisa bangun. Bisa melakukan aktivitas kami. Itu disitulah satu kebenaran yang mengingatkan kepada kita. Jangan sampai kita udah biasa tidur aja, tapi ada orang juga tidur besok pagi nggak bangun. Ya hilang seperti angin. Ya debu ditiup angin hilang. Tidak ada orang yang tahu kemana perginya. Tapi saya berani berkata bahwa ini satu kebenaran mengingatkan kepada kita. Kalau kita bisa mengucap syukur karena apa? Kita merenungkan. Kalau aku masuk ke kamar dan istirahat, pernahkah kita renungkan bahwa kalau kita setelah istirahat besok pagi kita bangun? Dan kalau itu menjadi satu pemikiran, tentunya sebelum kita istirahat kita berdoa, Tuhan berikan kami istirahat malam ini yang cukup, supaya besok pagi kalau aku bangun dengan tubuh yang sehat, aku bisa memuliakan Tuhan dengan mengucap syukur dan berterima kasih untuk hari yang sudah kami jalani. Dan saya begitu yakin dan percaya saudara akan terus lakukan karena merupakan ini satu kebenaran yang akan memerdekakan hidup kita. Jangan sampai kita menganggap ini sebagai satu rutinitas, ya. Makan berdoa, mau tidur berdoa, bangun tidur berdoa. Tapi saudara, kalau kita lakukan itu dan kita tidak merasakan bahwa ada kuasa yang Tuhan berikan kepada kita, ada pengenalan akan Allah, sehingga ada rasa takut akan Tuhan, sehingga di dalam apa yang kita lakukan, di dalam kita beribadah kepada Tuhan, kita tidak lakukan secara rutinitas, tetapi kebenaran yang melandasi kita untuk melakukannya. Itulah sebabnya saudaraku, 5 hal inilah yang membuat setiap umat Tuhan bisa memuliakan namanya Tuhan. Ketika kita mempunyai 5 landasan ini, maka firman Tuhan berkata bahwa hidup kita bisa memancarkan terang kasih Kristus. Coba diperlihatkan di layar Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16 berkata apa? Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ada
kebenaran firman yang Tuhan sampaikan, bahwa saudara harus bisa memiliki 5 hal ini di dalam Filipi 3 ayat 10-11. Karena Alkitab berkata, supaya orang melihat perbuatanmu yang baik. Perbuatan yang baik itu berasal ketika kita mengenal Tuhan, ya, dengan 5 hal itu, sehingga dia hidup dalam hidup kita, dan dia mulai memancarkan kasihnya, memancarkan sinar terangnya, sehingga kita tahu bahwa ketika umat Tuhan bisa memancarkan kasih Kristus, saya percaya kita terus berjalan di jalan-jalannya Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tidak mungkin ada orang berjalan di dalam kegelapan, orang bisa melihat terang. Tidak mungkin. Ada ayat berkata, kalau kamu hidup dalam kegelapan, tidak ada orang yang akan lihat, ya, perbuatanmu dan semua, bahkan tingkah laku kita. Tapi kalau kita berjalan di jalannya Tuhan, maka terang kasih Kristus mulai memancar, karena kita tahu bahwa di dalam hidup kita ada Kristus. Di mana Yohanes 15 selalu mengingatkan, tinggallah di dalam aku dan firman-Ku dalam kamu. Minta apa saja, maka aku akan berikan. Jadi saudaraku, ini jelas sekali bagaimana Tuhan punya rancangan di dalam hidup saudara sebagai gerejanya di hari-hari terakhir ini, supaya pada akhirnya kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Pada akhirnya kita bisa menjadi serupa dengan Dia. Kita dibangkitkan dari kematian, sehingga akhirnya kita bisa tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Renungkan saudara, setiap kali saudara mau datang kepada Tuhan, saudara harus persiapkan, minta. Apakah kalau saya beribadah seperti rutinitas, datang ke gereja, memuji, menyembah Tuhan, melayani Tuhan, udah begitu pulang dan tidak ada apa-apa yang terjadi. Tapi kita berjuang, berusaha, minta, Tuhan, saya tidak mau setiap minggu, setiap acara ibadah, walaupun saya tidak pernah absen, tapi saya tidak dapat apa-apa. Saya ingin supaya ini firman ini punya kuasa di dalam hidupku, ketika aku bisa mengenal Engkau Tuhan. Ya, aku memiliki kuasa yang Kau berikan, karena Tuhan memberikan kuasa kepada gerejanya. Bahkan masuk dalam penderitaannya, menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya pada akhirnya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi Matius 5 ayat 16, bagaimana caranya bisa memuliakan Tuhan? Kita harus bisa memancarkan terang kasih Kristus. Dan itu bisa terjadi kalau kita mengenal Dia, kita tinggal di dalam Dia, dan firman-Nya hidup di dalam hidup kita. Setiap kali saudara mendengar firman dan saudara menangkap dan saudara lakukan, ini firman hidup, ya. Dan ini firman terus akan memancarkan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Bahkan akhir dari kalimat Matius 5 ayat 16 berkata, maka orang akan melihat perbuatanmu yang baik. Ya, perbuatan baik apa? Setiap umat Tuhan yang bisa menangkap setiap pesan Tuhan dan melakukannya, ini satu perbuatan yang baik yang Tuhan perhitungkan. Karena apa? Karena ketika saudara dan saya melakukan sesuai dengan perintah Tuhan, maka orang mulai bisa mau terima Tuhan. Dan orang berkata, aku lihat dalam hidupmu ada sesuatu yang aku tidak bisa lihat di dalam kehidupan orang lain. Itulah sebabnya kenapa kita mempunyai moto, kita punya kerinduan bahwa jemaat di sisi harus bisa tampil berbeda. Bukan berbeda untuk kesombongan, bukan berbeda seperti umumnya manusia memikirkan, pakaiannya beda, semua bermerek, tasnya berbeda, semua bermerek, mobilnya ganti-ganti. Bukan itu yang Tuhan mau. Tapi kalau hidup saudara bisa memancarkan terang kasih Kristus, nanti kita akan terheran-heran, percaya. Ya, dan saudara berkata, kalau ada orang bilang, waduh, kamu luar biasa loh, kamu bikin gini. Saudara akan berkata, saya tidak merasakan itu, tetapi ada sesuatu yang hidup dalam hidup saudara. Dan saudara berkata, bukan saya, tapi Tuhan yang hidup dalam hidupku. Sehingga kalau kamu melihat hidupku begini, itu bukan karena saya, tapi karena Kristus yang hidup di dalam aku.
Selanjutnya, ketika kita mempunyai 5 dasar ini, maka kehidupan kita memiliki kuasa kebangkitannya. Kita buka dalam Matius 15. Saya akan baca Matius 15 ayat 29, ayat 30, 31. Matius 15 ayat 30, 31, dengarkan baik-baik. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Saya percaya jemaat Tuhan, saudara dan saya hari tempat ini, saudara memiliki Tuhan janji itu. Masalahnya kita mau terima atau tidak, kita mau berjuang untuk mendapatkannya atau tidak. Karena tanpa kuasa Tuhan, jangan sampai kita tidak bisa menangkap bahwa kita ini sama aja. Ya. Saya tidak menghakimi, tapi saudara renungkan saja. Karena dulu saya juga begitu. Datang ke gereja, anak-anaknya takut karena orang tua. Daripada kita dipukulin dengan kita ikutin saja. Tapi sampai di gereja juga saya tidak dapat apa-apa. Malah yang ada adalah gereja tempat saya beristirahat. Enak, ada AC-nya, bisa tidur. Dan itu harus kita jujur karena saya belum mengenal. Gara-gara cuma turunan saja. Ya. Orang tua jadi pendeta, anak supaya jangan mempermalukan orang tuanya, jadi harus ngikutin. Walaupun hati saya sebetulnya tidak ada di situ. Tapi ketika Tuhan memanggil, ya, saya tidak pernah tahu kalau saya mau jadi pendeta. Karena dari dulu saya sudah selalu mengucapkan saya tidak pernah akan jadi pendeta. Karena saya lihat bagaimana pelayanan orang tuaku, mamaku, bagaimana jemaat memperlakukannya. Dan saya mengutarakan berkali-kali, tetapi Tuhan punya rencana yang tidak bisa ditolak. Sehingga saya menyerah, karena kalau tidak, saya tidak akan berjumpa dengan saudara di tempat ini. Karena sudah berulang-ulang saya harusnya pergi dengan banyak cara. Tapi setelah saya menyadari, lebih baik saya menyerah. Dan saya mau terima, Tuhan kalau memang Tuhan mau panggil saya mau serahkan hidup saya daripada saya harus mati dan binasa. Oleh sebab itu saudaraku, apa yang Tuhan janjikan ini bukan hanya sebagai satu perkataan yang enak didengar, tetapi saudara harus berjuang. Dan saya percaya ketika saudara memiliki ini janji Tuhan, bahwa saudara harus bisa menjadi terang, mengenal Dia secara pribadi, sehingga saudara tidak pernah bosan untuk mendengar apa yang Dia sampaikan. Saudara benar-benar perhatikan. Karena apa? Karena ketika Dia berbicara ada kuasa yang Tuhan ingin supaya saudara dan saya terima. Puji nama Tuhan. Oleh sebab itu Alkitab berkata di dalam Matius 15 ayat 30, saya ulangin. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus dan Dia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Dari sini kita renungkan, untuk memuliakan nama Tuhan kita harus menerima ini kuasa supaya namanya Tuhan dipermuliakan. Mungkin ada orang yang bertanya, bagaimana caranya untuk bisa menerima kuasa? Kalau saudara dan saya mau masuk dalam penderitaannya Tuhan, maka disitulah kita menyadari bahwa Tuhan sudah persiapkan itu semua. Ketika Tuhan ada di muka bumi, ini murid loh, bukan jemaat, murid. Ketika Tuhan berbicara, dia belum bisa menangkap. Ya. Di dalam Yohanes 14 ada seorang murid, ya, walaupun di sini ada namanya sama, ya, bukan berarti nyinggung namanya Pak Filipus. Tapi murid Yesus yang namanya Filipus, ketika Tuhan berkata,
kalau engkau mengenal aku, engkau mengenal Bapakku. Filipus berkata, bagaimana kami bisa mengenal Bapa kalau kami tidak pernah lihat Bapa? Dan Tuhan bilang, Filipus, sudah sekian lama kamu ikut aku, kamu tidak mengenal Bapa. Dan Tuhan berkata, karena Bapa itu ada di dalam aku dan aku ada di dalam Bapa. Dan kalau kamu melihat aku, kalau kamu percaya kepada aku, maka kamu juga percaya kepada Bapa. Baru di situ dia bisa tangkap. Dan apa yang Tuhan sampaikan? Ketika kerinduan dari murid Tuhan ini, walaupun semua mungkin diam, ya toh, hanya Filipus yang dia singgung di dalam Yohanes 14, tapi puji Tuhan ini merupakan satu rahasia bagi murid-murid yang lain untuk bisa mengenal siapa sebetulnya itu Tuhan. Yohanes 14, coba kita buka. Untuk bisa mempermuliakan namanya Tuhan, kita tadi sudah disampaikan perlu pengenalan. Ternyata pengenalan itu luar biasa ya. Kenapa? Hosea 4 ayat 6 berkata, umatku binasa karena dia menolak pengenalan akan Allah, sehingga Allah menolak mereka. Nanti baca di rumah, yuk, Hosea 4 ayat 6. Atau kalau nggak salah Hosea 6 ayat 4 mungkin. Umatku binasa oleh karena dia tidak memiliki pengenalan akan Allah. Dan Yohanes 14 saya akan baca ini ayat 4 sampai 14. Perhatikan baik-baik Yohanes 14 ayat 4 sampai dengan 14. Tuhan berkata kepada murid-muridnya, dan kemana aku pergi kamu tahu jalannya ke sana. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, ini seorang yang namanya Thomas, nanti kita akan baca seorang yang namanya Filipus. Tuhan berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun kau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu pada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. 11. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Dan ini kuasa Tuhan berikan kepada gerejanya, saudara dan saya, pada murid-muridnya. Ayat 12 berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Untuk bisa mengenal dia. Kita tahu bahwa setiap kita punya tugas tanggung jawab untuk memuliakan namanya Tuhan. Jangan sampai kita tidak menangkap ini. Ya, apa yang saudara dengar tentang pertanyaan pertama Thomas, yang kedua Filipus, bahwa ternyata Tuhan mempersiapkan ini murid-murid. Karena dia, Tuhan berkata, ada lebih berguna bagi kamu kalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka penolong itu tidak akan datang kepadamu. Tugas
tugas penolong untuk mengingatkan kembali pada murid-murid untuk bisa melakukan apa yang Tuhan sudah lakukan selama murid-murid bersama-sama dengan Tuhan. Saudaraku jemaat BC yang Tuhan kasihi, saya percaya ini firman Tuhan sampaikan kepada kita karena Tuhan sudah sangat mengetahui bahwa setiap saudara Tuhan persiapkan untuk bisa mempermuliakan namanya. Walaupun memang tidak mudah. Dan saya sudah berulang-ulang, tidak ada orang yang suka untuk menderita. Tapi justru ketika rahasia ini dibuka, kita sekarang tahu bahwa penderitaan itu bisa membuat orang datang kepada Tuhan. Penderitaan itu bisa menghibur orang. Ya, kalau kita tidak mau menderita, orang juga mungkin masih ragu-ragu. Bagaimana kita bisa datang kepada orang yang sedang punya masalah, sedang punya persoalan, mungkin sakit penyakit, kalau kita tidak pernah mengalami di mana Tuhan tinggal di dalam hidup kita. Dan kalau kita mengalami, kita mengenal Dia dan semua apa yang Tuhan berikan, persiapkan dalam hidup gerejanya itu saudara dan saya, ketika saudara mendatangi, menjumpai seseorang untuk menghibur, menolong orang itu, sebelum kita bercakap-cakap, sebelum kita melakukan apa yang Tuhan percayakan, orang itu sudah bisa melihat bahwa ada sesuatu di dalam hidupmu. Ada Yesus yang luar biasa, yang mampu menghibur, menguatkan, menyelamatkan, dan bahkan menyembuhkan setiap orang. Karena kita sudah mengenal Dia, mengalami, bahkan menerima apa yang Tuhan janjikan. Puji nama Tuhan, saudaraku. Ternyata penderitaan, dengar baik-baik, masalah, bahkan kematian bisa dipakai Tuhan untuk memuliakan namanya. Bukan hanya kebahagiaan saudara yang Tuhan bisa pakai. Bukan karena saudara diberkati, saudara bisa dipakai. Tetapi ternyata ketika saya merenungkan penderitaan, pikul salib, menyangkal diri, masalah apapun, beban-beban apapun yang beratnya luar biasa sekalipun, Tuhan bisa izinkan terjadi dalam hidup gereja, yaitu saudara dan saya sebagai umatnya, dan Tuhan bisa pakai itu menjadi kemuliaan bagi namanya. Dan hal ini, kalau saudara nanti dengar, saudara berjuang minta Tuhan, singkapkan Tuhan. Saya punya kerinduan supaya hidupku ini, kalau aku tinggalkan dunia, jangan sampai aku tidak bawa apa-apa. Memang aku tahu aku tidak bisa bawa harta benda. Itu semua hanya sementara yang Tuhan percayakan. Ketika saudara mau mengasihi Tuhan, ketika saudara mau melayani Tuhan, ketika saudara mau mengikut Tuhan, Tuhan itu janji bahwa Tuhan akan cukupkan segala keperluanmu, bahkan mungkin berlimpah-limpah. Tapi ingat, semua yang ada dalam dunia ini hanya bersifat selama kita hidup. Dan tidak mungkin kita, kalau kita tinggalkan dunia kita bawa. Tuhan tidak pernah tanya berapa berkat yang kamu terima dari aku, ya berapa banyak mujizat yang kamu terima daripada aku. Tetapi Tuhan akan tanya berapa banyak jiwa yang kamu bisa bawa untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu menjadi suatu harta yang saya percaya saudara bisa nanti kalau ketemu Tuhan. Ya, mungkin Tuhan tidak tanya, tapi Tuhan sudah tahu. Dari setiap kita, dengar baik-baik, ada sesuatu yang Tuhan percayakan. Bahkan sebelum saya akhiri ini peringatan yang Tuhan berikan, bahwa ternyata penderitaan, masalah, bahkan kematian bisa Tuhan pakai untuk memuliakan namanya. Kita buka Yohanes pasal yang ke-11. Saya akan baca ayat 1-4. Ini peristiwa di mana Lazarus mati. Ya. Ini keluarga sangat-sangat dikasihi Tuhan. 3 bersaudara, 1 laki, 2 wanita. Dan yang laki akhirnya meninggal karena sakit, yang namanya Lazarus. Perhatikan ini ayat 1-4.
Ada kalimat yang kadang-kadang kita tidak bisa terima tentunya kalau kita tidak mengenal Dia. Karena saya percaya apa yang Tuhan sampaikan dalam Yohanes 6 itu murid segitu banyaknya ketika dia tidak bisa menangkap perkataannya Tuhan, dia bilang siapa yang mampu, yang sanggup menangkap apa yang Tuhan berkatakan. Barang siapa yang tidak makan daging anak manusia dan tidak minum darahnya, dia tidak akan mendapat hidup yang kekal. Orang-orang bingung, tidak bisa nangkap. Dia bilang, mungkin kalimatnya, gila, masa kita suruh makan dagingnya, masa kita suruh minum darahnya. Akhirnya mereka tinggalkan Tuhan. Dan ketika Tuhan melihat ada banyak murid-murid meninggalkan Tuhan karena dia tidak bisa menangkap firman, dia tidak diam. Tuhan Yesus tidak diam. Dia tawarkan kepada muridnya, itu lihat itu orang banyak tinggalkan aku, kamu mau ikut sekalian? Tapi Simon Petrus berkata, Tuhan, perkataanmu itu adalah perkataan hidup yang kekal. Wow. Tuhan bilang, Simon, yang bilang itu bukan kamu, tapi roh Bapakku yang ada di dalam kamu yang berani berkata begitu. Itulah sebabnya Simon berkata, kepada siapa kami mau ikut Tuhan? Kami sudah serahkan semuanya, kami ikut Engkau. Itulah sebabnya Tuhan berkata, dan Tuhan tahu bahwa Petrus itu memang benar-benar akan dipersiapkan Tuhan untuk bisa memberitakan kebenaran, keselamatan kepada orang banyak. Sekalipun dia adalah satu-satunya murid yang mengikuti jejak gurunya. Kalau gurunya disalib kepala di atas, kaki di bawah, dia salah seorang murid yang rela disalib kepala di bawah, kaki di atas. Dan ternyata kematian Petrus ini benar-benar membawa banyak keselamatan bagi orang yang mendengar pemberitaan Injil keselamatan. Puji nama Tuhan. Ada seorang yang sedang sakit. Namanya Lazarus, dia tinggal di Betania, kampung Marta dan Maria dan adiknya Marta. Maria adalah perempuan yang saya percaya saudara-saudara dengar yang ada di Lukas 7. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Dengarkan ini, mengirim kabar dengan satu pengertian bahwa dia minta tolong supaya Tuhan datang untuk menyembuhkan saudaranya tentunya. Dan dikatakan Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Perhatikan ini jawaban Tuhan. Sehingga kalau kita menangkap ini ternyata benar, penderitaan, ya, masalah, bahkan kematian, Tuhan kadang izinkan. Demi apa? Demi untuk memuliakan namanya. Bukan berarti Tuhan biarkan mati, ya, masalahmu tetap tambah, penderitaanmu makin parah, terus nama Tuhan dipermuliakan. Tidak. Tapi saya percaya cara Tuhan ini ajaib. Sehingga kalau saudara menangkap, saya percaya ada satu roh yang hidup dalam hidupmu dan membuat kau bergairah. Kau tidak akan lihat kiri kanan, situasi, kabar, berita, tetapi aku mau fokuskan pada anakku. Aku mau cari Tuhan supaya aku hidup. Ayat 3, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang kau kasih sakit. Ayat 4, kata Yesus. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, perhatikan ini kalimat, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Kalau saudara baca terus, ketika Tuhan menjawab bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian. Tetapi kalau saudara baca, Tuhan itu masih jauh dari Betania dalam pelayanan. Malah Alkitab berkata, dia ulur itu waktu. Ketika dia mendapat kabar dari Maria, Marta, Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Dengan kata lain, Tuhan datanglah sekarang. Sembuhkanlah penyakit saudaraku yang kau kasihi itu. Tetapi Alkitab berkata, Tuhan mengulur waktu. Perkataan yang di ayat 4, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Tapi kenyataannya,
mati. Tapi kalimat ini harus dicatat baik-baik, bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Kalau orang sakit, dengar, disembuhkan umumnya, betul? Saudara sudah pernah lihat orang yang mati dibangkitkan? Kalau dengar mungkin ya, tapi kalau lihat dengan mata kan, ada di antara kita yang sudah pernah lihat orang mati dibangkitkan? Belum ada. Jadi kalau sakit disembuhkan, itu udah kita anggap umum. Karena Tuhan mampu memberikan kuasa kepada saudara dan saya untuk bisa kita kerjakan itu kuasa untuk memuliakan nama Tuhan. Tetapi justru Tuhan berkata bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan membuat supaya namanya Tuhan dipermuliakan. Kalau Tuhan datang menyembuhkan Lazarus, saya percaya itu biasa. Tapi kalau kita baca ini, Tuhan mengulur waktu. Tidak datang segera, walaupun sudah mendapat kabar dari dua wanita, yaitu Maria dan Marta. Tapi Tuhan bilang, biarkan aja dulu, karena penyakit itu tidak akan membawa kematian. Tetapi ketika Tuhan akhirnya datang ke rumah Maria Marta, Lazarus sudah 4 hari di dalam kubur. Bahkan kalau saudara baca ini ayat selanjutnya, itu ada kalimat yang sebetulnya seperti kalimat ejekan. Ya, waktu Tuhan bilang, di mana kau taruh saudaramu? Dan orang rame-rame, mari kita ikut serame-rame mati sama-sama Lazarus. Karena kalimat itu saya percaya orang-orang yang mengeluarkan kalimat itu dia tidak percaya bahwa Tuhan sanggup menghidupkan Lazarus yang sudah 4 hari di dalam kubur. Tetapi dari ayat ini saudara dengar baik-baik. Saya mendapat satu kebenaran bahwa penderitaan, masalah, kematian, kesukaran apapun, beban apapun yang saudara dan saya alami, itu bisa Tuhan pakai untuk memuliakan namanya. Bukan berarti namanya Tuhan dipermuliakan dan beban saudara, masalah saudara, penderitaan saudara makin berat. Tidak. Tetapi saudara sudah belajar bahwa penderitaan itu bisa memberikan kekuatan. Penderitaan itu bisa membahagiakan hidupmu. Sehingga apapun yang saudara sedang alami, apakah penderitaan, masalah, kematian, tidak membuat iman kita gugur di tengah jalan. Tetapi kita berani berkata, biarlah kehendakmu yang jadi Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang tidak pernah berdusta. Semua yang Kau izinkan terjadi, itu semua akan membawa kepada kemuliaan dan kebesaran namanya Tuhan. Saya akan akhiri pemberitaan firman di dalam Roma 8. Dan saya minta para pemusik, Roma 8 saya akan baca ayat 17-18. Apa yang firman Tuhan sampaikan? Roma 8 ayat 17-18 saya akan baca, dengarkan baik-baik. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ternyata penderitaan itu membuat saudara dan saya menjadi serupa dengan Dia, dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Dan ketika saudara bisa menangkap ini, apa yang menjadi kekhawatiran kita kalau Tuhan panggil kita sebagai jemaatnya, sebagai gereja yang di hari terakhir ini, jangan pernah takut dengan penderitaan. Karena penderitaan itu akan membuat saudara bisa dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Bahkan beban masalah, bahkan kematian sekalipun, kalau kita yakin dan percaya Tuhan izinkan. Ada satu perkataan yang Paulus sampaikan. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Kalau aku hidup untuk
Iya, kalau aku mati adalah keuntungan bagiku. Apa yang kita takutkan? Penyakit apapun yang mungkin dokter sudah klaim bahwa hidupmu tidak akan lama lagi. Ada banyak kesaksian yang saya percaya saudara dengar. Ketika orang itu menangkap satu kebenaran, dia tahu bahwa hidupnya ditentukan oleh beberapa hari lagi. Dan ada satu kebenaran yang hinggap dalam hidupnya. Aku punya harta lebih banyak. Berapa hari lagi aku akan tinggalkan, aku tidak pernah tahu kemana ini harta pergi. Ada kebenaran firman Tuhan, orang kaya sukar masuk ke dalam kerajaan sorga. Tetapi ada orang yang bisa menangkap bahwa harta yang aku punya ini akan bawa, aku bisa bawa. Tapi ketika dia mendengar bahwa hidupnya hanya beberapa bulan lagi, dia mulai membuat satu keputusan. Dia mulai bawa itu hartanya. Dan dia mulai mengunjungi orang-orang miskin, panti-panti asuhan. Dia mulai persembahkan semua apa yang dia miliki. Ternyata waktunya lewat. Vonis dari dokter 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, berapa tahun. Dari situlah ini orang mulai percaya bahwa ada Tuhan yang memegang hidupnya. Ketika dia mau melakukan kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan hidupnya. Oleh sebab itu, Roma 8:17 dan 18 berkata, jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Penderitaan tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sudah siapkan. Jadi kalau kita sekarang bertanya bagaimana caranya untuk bisa memuliakan Tuhan, persembahkan hidupmu, berikan kepada Tuhan. Tuhan, ini engkau punya, bukan saya lagi yang punya. Apapun yang engkau mau perbuat dalam hidupku, aku siap Tuhan. Karena aku tahu pada akhirnya aku akan menerima hidup yang kekal. Penderitaan tidak sebanding dengan kasih karunia yang engkau sudah berikan kepada kami. Haleluya. Mari kita mau bangkit berdiri. Saya akan ajak saudara menyanyikan lagu Mulia-mulia, ya. Sebab anak domba layak untuk dipuji, dimuliakan. Haleluya. Kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Mulia, mulia, bagi anak domba. Mulia, mulia, bagi anak domba. Sekali lagi katakan mulia, 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 bagi anak domba.
sehingga terang kasih Kristus boleh bercahaya di dalam kegelapan, dan setiap orang yang tinggal atau hidup dalam kegelapan boleh melihat terang Kristus melalui jemaat BCC, sehingga jemaatku benar-benar Tuhan percaya bahwa mereka berjuang untuk tampil berbeda sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, angkatlah kedua tangan, terimalah berkat Allah Bapa kita di sorga, serta kasih sayang dari anaknya Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat saudara dan saya, dan persekutuan bersama Roh Kudus yang terus mengajar, membimbing, memberitahu, bahkan menyingkapkan setiap rahasia firman mulai pagi ini, besok, dan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dan Tuhan berjanji akan menjemput kita semua, dan Tuhan akan membawa kita semua untuk masuk dalam kerajaan yang mulia, dan di sana kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Semua kita yang dikasihi Tuhan, yang sudah menerima berkat daripada Tuhan, mari sama-sama katakan amin, amin, amin. Selamat pagi saudara, pada hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.